Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam telah memenuhi panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau naik ke Gunung Sinai, setelah menyempurnakan 40 amal yang diisi dengan puasa dan beribadah sendirian di atas gunung tersebut. Allah menurunkan firman dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian beliau sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih, yaitu wajah Rabb-Nya. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat memandang engkau." Kemudian Allah membalas perkataan Nabi Musa, "Engkau sama sekali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan melihatku." Setelah mendengar permintaan Nabi Musa, maka Allah berfirman, "Wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup." Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, tidak ada sesuatu pun yang menyekutuimu, sesungguhnya melihatmu dan kemudian mati itu lebih aku suka daripada aku terus hidup tanpa melihatmu. Rabbi, sempurnakanlah nikmat, anugerah dan hikmatmu kepadaku dengan mengabulkan permohonanku ini, setelah itu aku rela mati." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa ketika Allah mengetahui Nabi Musa ingin dikabulkan, maka Allah berfirman, "Pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu, duduklah di atas batu itu, kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu." Ketika Nabi Musa telah duduk, Allah turunkan bala tentaranya. Para malaikat hingga langit ketujuh menampakkan dirinya. Sambil mengeraskan tasbih dan tahlil, suara dari malaikat bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka, bahkan di antaranya ada yang berbentuk seperti singa. Mendengar suara dari para malaikat, Nabi Musa merasa ketakutan dan menyesal atas permohonannya. Pimpinan kelompok malaikat itu berkata kepada Nabi Musa untuk bersabar karena yang dilihat saat ini hanya sebagian kecil saja. Allah kembali menurunkan para penghuni langit ketiga untuk turun. Maka keluarlah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan beraneka ragam bentuk dan warna. Ada yang seperti api yang menjilat-jilat, mereka juga membaca tasbih dan tahlil dengan suara yang menggelegar. Kemudian langit keempat turun, ada yang berbentuk seperti kobaran api yang menjilat-jilat, ada pula yang seperti salju, sambil bertasbih dan bertahlil. Akhirnya semua penghuni langit turun semua, mereka datang membawa tombak yang panjang dan lebar lalu bersinar melebihi cahaya matahari. Nabi Musa lalu menangis dan meratap karena ketakutan. Jika keluar dari situ akan terbakar, namun jika terus berada di situ beliau akan mati. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh, termasuk Al-Arsy dan Al-Kursi. Mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu berkata, "Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rabb-Mu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa lalu bergetar tubuhnya, kemudian Allah menampakkan tiang-tiang penyangga Al-Arsy. Sehingga beliau bersandar pada salah satu tiang tersebut, hingga membuat hatinya menjadi tenang. Malaikat Israfil menjelaskan bahwa saat pertama kali diciptakan mereka tidak pernah berani mengangkat pandangannya kepada Al-Arsy. Tapi mengapa Nabi Musa AS berani ingin melihat Allah? Nabi Musa menjawab bahwa hanya ingin melihat Rabb-Nya karena rindu kepadanya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada langit bahwa akan menampakkan diri pada salah satu gunung. Lalu bumi, gunung, matahari, bulan, surga, neraka, para malaikat, dan samudera bersungkur sujud. Ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut, maka gunung tersebut hancur lebur dan Nabi Musa jatuh pingsan, lalu batu tersebut berubah menjadi kubah untuk menutupi kepala beliau dari sinaran cahaya Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membalikan batu yang menimpa tubuhnya. Wajah Nabi Musa memancarkan cahaya kemuliaan, rambutnya memutih karena cahaya.
Maka setelah Musa tersadar kembali dia berkata, "Maha suci Engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman."